Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Anak-anakku sekalian, saya di sini membawakan materi mata pelajaran sejarah Indonesia untuk kelas 10 dari 10A, B, C, D, E, dan F. Oke. Nama saya Muhammad Irwan Sulistyo. Untuk di kelas 10 ini A sampai F saya memberi materi sejarah Indonesia. Oke, terima kasih. Seperti kemarin sudah saya upload di Eluni untuk SKKD-nya yang harus dipelajari ada 6 ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk pertemuan yang pertama ini SKKD yang kita kita pelajari atau kita bahas itu yang pertama memahami konsep dasar sejarah. Konsep dasar sejarah, berpikir kronologi, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu, serta perubahan yang berkelanjutan. Oke, terima kasih. Sebelum kita masuk ke materi itu sejarah ya. Kita tidak membahas sejarah Indonesia dulu. Ini secara umum, secara ilmu atau pengertian sejarah. Sejarah itu selalu berhubungan dengan ruang dan waktu. Ruang itu bisa dikatakan tempat, waktu atau masa. Oke. Apa pengertian dan konsep dasar sejarah secara umum dulu? Ada yang tahu sejarah apa? Ada yang tahu? Oke. Sejarah itu adalah ilmu sejarah, itu merupakan sebuah ilmu atau pengetahuan yang digunakan untuk mempelajari peristiwa penting pada masa lalu. Pengetahuan sejarah ini meliputi pengetahuan akan kejadian-kejadian yang sudah lampau serta mengalaminya atau mempunyai pengalaman. Nah, ini ya. Sebuah kalau di situ tidak terjadi pada masa lampau itu tidak sejarah. Di sini mungkin membedakan antara sejarah cerita, fiksi itu hampir sama. Nah, kalau sejarah kita tekankan di sejarah itu adalah sebuah kejadian yang diceritakan atau dikenang kembali atau dipelajari kembali, tetapi kejadian itu berlangsung pada waktu dulu. Sudah ada pernah mengalaminya. Contoh sejarah atau cerita perang kita Islam ya, Nabi Muhammad, perang Badar, perang Kondak, masih banyak lagi. Jadi kesimpulannya sejarah itu sebuah ilmu yang mempelajari atau mengenang sebuah kejadian yang pada waktu lampau itu pernah terjadi. Tuh. Sekarang konsep dasar sejarah. Konsepnya apa? Konsep dasar sejarah itu adalah dikembangkan dalam sebuah ilmu. Jadi pengetahuannya tadi dikembangkan, dikonsepkan. Atau konsep itu cara-caranya atau dikembangkan dalam menjadi sebuah ilmu tentang apa saja? Perubahan, peristiwa, sebab akibat, waktu, terus kesamaan dalam berpikir. Nah, ini ditekankan di sini ini. Sejarah itu harus ada peristiwanya, terus ada waktunya, ada sebab akibatnya. Ini. Oke. Ada pertanyaan? Kalau enggak, kita lanjutkan. Nah, sekarang kalau kita belajar sejarah itu pasti berhubungan dengan yang namanya manusia.
Kalau tadi ruang dan waktu itu dikatakan tempat, waktu adalah masa. Siapa yang mengalami? Ya manusia. Nah di sini kita belajar konsep manusia dalam sejarah, atau yang mengalaminya itu konsepnya dalam sejarah, atau dikonsepkan dikemas dalam sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia, yang mengalami juga manusia, yang menciptakan kembali juga manusia. Ada kaitannya. Jadi ada kaitannya manusia, ruang, dan waktu. Oke, konsep manusia dalam sejarah ada 3. Yang pertama adalah manusia itu unsur paling utama karena merupakan pelaku dan objek utama dalam sejarah. Ini sudah saya singgung di atas tadi ya. Itu konsep yang pertama. Konsep yang kedua, ruang, atau bisa dikatakan tempat terjadinya sejarah. Tempat terjadinya itu disebut ruang, tempat. Tadi sudah saya katakan ruang itu bisa dikatakan tempat. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah waktu. Waktu di sini kita dapat mengetahui peristiwa yang terjadi, kapan aktivitas itu terjadi, itu seperti itu. Ada satu pertanyaan, mengapa kok bisa mengetahui sejarah pada zaman dulu, padahal zaman dulu kita itu belum hidup? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Oke, sebuah pertanyaan di pertemuan besok akan saya tanyakan. Anda bisa mencari jawabannya, besok akan kita tanyakan dan kita bahas. Itu ya, satu pertanyaan dulu. Oke, selanjutnya ruang lingkup ilmu sejarah sebagai peristiwa kisah ilmu dan seni. Sejarah itu juga ada kaitannya dengan seni. Ini digolongkan menjadi 6. Yang pertama adalah sejarah sebagai peristiwa. Yang kedua, sejarah itu objektif, menyangkut suatu peristiwa yang apa adanya. Tapi tidak usah ditambah-tambahi, tidak usah dikurang-kurangi. Banyak sekali sekarang sejarah itu dibumbui ya, dikurangi, ditambahi menjadi lain atau berbeda dengan yang aslinya. Ini banyak sekali. Oke. Yang ketiga, unik. Dalam arti unik itu terjadi satu kali dan tidak akan terulang lagi. Ini unik. Kalau di dalam untuk kelas untuk kelas jurusan akuntansi akan mengenal unik dan antik di dalam produktif. Ini di sini juga ada unik. Unik itu apa toh? Unik itu apa? Lucu, antik ya. Nah, karena apa? Dikatakan unik itu tidak ada yang menyamai, satu special edition ya. Itu satu, tidak ada yang menyamai. Coba saya tanya, Anda sudah pernah mengalami suatu kejadian? Apakah kejadian yang Anda alami itu akan terulang lagi? 1 banding sekian ratus juta itu akan mengalami sama seperti itu. Apa mungkin malah tidak akan pernah mengalami kejadian seperti itu? Ini unik. Selanjutnya adalah penting. Karena apa? Karena menentukan kehidupan atau mempunyai arti penting dalam sebuah kehidupan. Ini sudah condong ke ilmu pengetahuan. Kalau ini kita bisa mengetahui, belajar tentang keadaan-keadaan yang kemarin atau yang dulu itu karena ada ruang lingkup konsep sejarahnya. Selanjutnya yang terakhir adalah subjek, menyangkut penulisan sejarah oleh seseorang. Atau lebih mendasarnya lagi, lebih jelasnya lagi, sebuah sejarah itu ditulis, diutarakan, diceritakan oleh seseorang, dan seseorang itu sudah mempunyai bukti-bukti otentik. Ini
Kalau tidak mempunyai bukti-bukti otentik atau bukti yang nyata, itu bukan sejarah, cerita, dongeng ya. Ada pertanyaan? Ya, oke. Kalau tidak ada, kita lanjut lagi. Oke. Tadi sudah saya singgung, sejarah itu lebih mendetail. Kalau ada ruang lingkupnya, konsepnya, itu sejarah itu bisa dikatakan sejarah itu sebagai ilmu. Tetapi tidak hanya itu. Selain sejarah sebagai ilmu, sejarah itu bisa dikatakan sejarah itu sebagai seni, kreatif ya, seni. Nah, kita bahas yang pertama. Sejarah sebagai ilmu di sini harus objektif, empiris, memiliki metode. Objektif, kehidupan manusia yang terjadi pada masa lampau dengan dimensi dan coraknya. Objektif, ada barangnya objektif. Objektif, jadi benar-benar terjadi. Yang kedua empiris, berdasarkan pengalaman. Dan yang ketiga adalah memiliki metode atau topik. Itu metode atau topik. Itu adalah sejarah sebagai ilmu. Nah, sekarang sejarah sebagai seni. Nah, ini sejarah sebagai seni itu ada dua. Kita golongkan menjadi dua. Yang pertama, historiografi atau tradisional, kolonial, nasional atau modern. Ini di sini nih dikemas dalam tradisional. Ada tahu sejarah tradisional, cerita-cerita tradisional. Terus kolonial, ada lagi nasional atau modern. Contohnya sejarah modern itu sudah dikemas, diceritakan, ditayangkan, sudah mempunyai variasi-variasi, tidak seperti zaman dulu. Banyak sekali sekarang cerita-cerita zaman dulu, sejarah zaman dulu ditayangkan lagi. Sekarang zamannya IT, ditayangkan pakai TV macam-macam, tapi sudah komposisinya berbeda, tidak seperti dulu. Contoh dari bahasanya, situasinya, terus pakaian-pakaian yang digunakan itu sudah dikemas modern itu. Jadi bisa fleksibel. Yang jelas peristiwanya itu tidak menyimpang, sama seperti dengan aslinya. Itu sebagai seni yang pertama. Seni yang kedua, konsep berpikir diakronik dan sinkronik. Ini selalu berhubungan, ini diakronik dan sinkronik itu. Diakronik itu apa? Dengan cara melihat kehidupan masyarakat secara memanjang, berdimensi waktu, cara berpikirnya jelas. Kalau sinkronik, cara ini mengamati kehidupan masyarakat secara mendalam, berdimensi ruang. Mendalam, berdimensi ruang. Jadi secara lebih dalam pada suatu tempat. Saya ingin meneliti atau menceritakan sejarah di pedalaman suku di Kalimantan. Saya hidup di sana, saya berbaur dengan masyarakat sana, tentang kehidupannya bagaimana. Ini lebih condong yang sinkroniknya, yang keduanya. Ini. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutnya? Tidak ada? Oke. Kita lanjut. Tadi sejarah sebagai seni itu historiografi dan konsep berpikir diakronik. Oke. Dan sekarang konsep sejarah atau konsep waktu dalam sejarah. Konsep waktu itu maksudnya sejarah itu mempunyai waktu. Berarti kejadiannya itu pada waktu lampau. Kalau belum terjadi tidak bisa dikatakan sejarah, atau baru terjadi belum bisa dikatakan sejarah. Kalau baru terjadi bisa dikatakan kejadian.
yang pada waktu itu cerita ya. Saya katakan cerita. Kalau sejarah itu sudah terjadi pada waktu dulu, dilakukan oleh nenek moyang kita atau dikemas kembali, diceritakan kembali, dan itu adalah faktanya otentik. Nah, oke. Dan yang terakhir, perubahan berkelanjutan. Sejarah itu mempunyai perubahan dan berkelanjutan. Nah, di sini dapat dikatakan sebagai gejala yang biasa terjadi dalam setiap masyarakat atau manusia. Cepat atau lambat, manusia atau masyarakat itu akan mengalami perubahan. Perubahan dalam masyarakat akan terus berlangsung seiring dengan perjalanan waktu. Jadi sejarah itu tidak akan lepas atau selalu berhubungan dengan ruang, waktu, dan yang melaksanakan itu adalah manusianya. Itu yang pertama. Yang kedua, sejarah itu suatu kejadian yang pada waktu lalu diceritakan kembali, dikupas kembali, tetapi kejadiannya itu nyata atau benar-benar terjadi. Ini konsep sejarah dalam ruang dan waktu. Oke, mungkin untuk pertemuan ini hanya cukup sekian. Untuk lebih mendalamnya masih ada lagi tentang, kalau ini pengertian konsepnya. Besok kita itu merumuskan tentang atau membedakan sejarah itu konsep ruangnya bagaimana, konsep waktunya bagaimana, perubahannya bagaimana. Nah, ini akan kita pelajari nanti di pertemuan setelah ini. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.